Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bisa kita ambil. Hayya 'alas salah. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam perlindungannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas yaitu cara untuk kita bisa memberikan suara ataupun seperti mengeluarkan cengkok di tenggorokan kita ya. Nah, beberapa faktor yang bisa kita lakukan ataupun beberapa faktor yang menyebabkan cengkok itu tidak bisa keluar adalah yang pertama kita karena menahan pada bagian suara kita. Kita tahan jadi otomatis rongga itu tidak lapang ya, tidak lapang. Jadi otomatis kita untuk mengeluarkan cengkok itu nggak bisa gitu. Jadi bagaimana caranya agar cengkok-cengkok yang indah ya, ya mohon maaf sebelumnya bukan saya bermaksud yang lain, nggak. Saya tidak merasa untuk menggurui, tapi saya berbagi pengalaman. Sekali lagi saya bilang ya, saya berbagi pengalaman. Nah, apa yang saya lakukan yaitu dengan berlatih tingkatan nada. Berlatih dengan tingkatan nada ya. Nah, jangan yang pertama kita memang harus nada lurus dahulu. Kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, kemudian itu kan masih ada beberapa tingkatan ya. Nah, di situ kita memang harus sering berlatihan untuk melatihnya agar ketika kita entah itu azan, entah itu mengaji, ataupun bernyanyi, nanti setelah terbiasa, insya Allah itu akan keluarnya dengan lembut ya. Nggak perlu kita ayunkan, dia bisa mengayun sendiri ya. Nah, terutama di bagian saat kita melakukan azan ya. Azan, pemanggilan sholat, itu cengkok itu memang sangat-sangat banyak sekali dibutuhkan saat azan ya. Karena apabila kita tidak memakai cengkok, memang sih yang penting azan ya, memanggil orang biasa pun nggak apa-apa gitu kan. Cuman kan alangkah baiknya jika kita bisa menarik hati orang ya. Apabila azan kita menyentuh, terkadang ya bisa membuat orang meneteskan air mata. Ya, itu tergantung iramanya. Terkadang tidak bisa membawakan azan yang sedih, ya, azan yang lantang, bisa. Semuanya itu bisa. Nah, tergantung bawaan dari kita. Cuman apabila cengkok yang keluar ya dari tenggorokan kita itu tidak stabil, ya, otomatis nanti ujung-ujungnya kita yang nervous kalau cuman hanya sekedar membuat-buat cengkok saja. Ya. Nah, cengkok itu apa? Ya, cengkok itu liku-likunya suara kita. Ya, permainan ataupun genjotan suara saat kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an, saat kita bernyanyi. Nah, di situ ada yang namanya genjotan tenggorokan. Nah, itulah yang dinamakan dengan cengkok. Ya. Nah, dari situ apa saja yang harus kita lakukan agar terbiasa? Jangan sembarang melakukan ya. Karena apabila sembarang melakukan, kita nggak tahu posisi cengkok kita itu berada di nada tinggi kah, atau berada nada rendah, atau bahkan nada tinggi, nada rendah bisa, ya. Nah, ada juga yang bisa banyak sekali yang bisa ya. Nah, jadi bisa kita latih dengan cara menerapkan sering berlatihan, ya, berlatihan. Bagi adik-adik ya, kayak cobalah belajar azan, datang ke masjid, ya. Bagi kakak, abang ya, abang maksud saya. Kalau kakak nggak mungkin, perempuan azan nggak mungkin ya. Nah, itu silahkan tampil dulu. Tampil, nggak apa-apa. Azan di masjid, habis itu pertama kita biasa saja kan. Karena masih pertama ya. Kalau pertama tentu kita masih ada nervous, masih ada groginya, tentu masih ada. Nah, tapi dalam berjalannya waktu, nanti kita pasti akan merasakan percaya diri.
Nah, pasti kita akan berpikir, ini pengalaman saya ya, setelah tampil, saya sudah biasa tampil di masjid ini. Jadi saya harus bisa, dan di sini saya yang azan, saya yang menguasai irama. Jadi irama itu saya yang mengeluarkan. Masalah cengkok saya yang menentukan, ya. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam hati kita, ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa plong gitu, bisa fresh saat mengeluarkan cengkoknya, mengeluarkan nada-nadanya itu bisa fresh. Jangan terpaut pada satu nada, ya. Kita misalkan udah bawakan nada ini. Kita harus siapkan apabila kita lupa nada, terkadang itu ada, ya. Pernah ada itu lupa nada tapi dia tetap memaksakan untuk nada itu aja. Nah, jadi otomatis apa yang terjadi? Itu pergi nada tuh entah kemana-mana gitu, ya. Nah, jadi seperti kita berlatih cengkoknya di azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari situ kita bisa berlatih lagi. Kayak hayang sholanya itu membutuhkan nada yang cengkoknya begitu banyak. Seperti ya. Hayya 'ala Nah, di situ banyak kan cengkoknya. Nah, jadi apabila kita luruskan aja, ya, bukan apa enggak, kalau kita luruskan aja di mana letak keindahannya. Nah, seperti tadi, hayya 'alas shalah. Nah, di situ kan banyak cengkoknya. Nah, ya kan? Hayya 'alas shalah. Nah, bisa kita ambil. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Nah, jadi suara itu nanti akan terkontrol gitu ya. Hayya 'alal falah. Ya. Nah, jadi nggak usah kita kayak mana ya? Nggak usah kita merasa ragu gitu. Jadi apabila nanti suara kita itu udah keluar plong dari sini, ya, otomatis kita ketika mengeluarkan cengkoknya, ya, kita keluarkan cengkoknya, itu pasti indah. Saya yakin. Kayak mana pun kita bikin. Nah, genjotannya kayak mana, itu terserah kita. Nah, gitu. Namun kita memang harus sering berlatih ya. Harus sering berlatih. Ya. Cek satu, oke. Nah, jadi apabila kita berlatihnya itu ala kadarnya aja, kita nggak tahu kita bisa nggak. Saat di nada tinggi kita bisa nggak membuat cengkok itu. Nah, ketika kita nggak tahu posisi itu tadi, ketika kita tampil, ternyata kita nggak sampai. Ketika kita di nada tinggi, rupanya cengkok itu nggak bisa keluar gitu. Jadi otomatis kita merasa bersalah dan ujung-ujungnya nervous dan grogi. Nah, dari situ kita harus melatih yang pertama dari lurus dulu. Ya, dari yang rendah, kemudian agak naikkan satu nada, mulai agak berliku, agak keluarkan cengkoknya ya.
ya. Nah, kemudian udah mahir di situ, udah terasa aman, baru naikkan ke yang tinggi. Kita tes terus, ya. Walaupun nanti misalnya kita habis suara, ini saran saya ya, kalau misalkan kita habis suara ya, saat azan selesai, di pertengahan, berhenti gitu, suara kita habis, agak terasa serak, itu jangan langsung kita libas ke azan lagi, enggak, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini kunci yang terpenting nih, ya. Apa yang harus kita lakukan saat kita kehabisan suara? Apakah suara itu bisa kembali lagi? Kebanyakan orang bilang, "Udah habis suaraku, nggak bisa lagi keluar." Ya, sebetulnya bisa, ya, bisa. Ketika kita kehabisan suara, jangan langsung disambung ayat itu. Agak berhenti dulu sejenak, ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Kita tarik, ya, tarik ini, kita tekan ke bawah. Nih. Tapi jangan ketarakan betul ya. Seperti saya tadi kan saya tarik ya. Nah, gitu. Tapi nggak begitu kelihatan. Nah, gitu itu. Kemudian mohon maaf sebelumnya, air ludah kita ya, itu ditelan sebanyak kisaran 7 kali lah agar basah kembali. Karena ketika kita kehabisan suara pasti itu suara di tenggorokan itu pasti kering ya, kering. Nah, ketika kita sudah nervous, kebanyakan orang kan udah habis suaranya, dilanjutkan aja kan. Nah, kalau dilanjutkan aja, itu nanti suara tuh tetap habis, bahkan bisa kehilangan total gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Basahkan. Bisa menyediakan air mineral di samping kita mengaji, di samping kita azan, bisa. Nah, kemudian kalau nggak ada air, mohon maaf sebelumnya mungkin agak agak ya lain lah mungkin perkataannya, bisa menggunakan air liur kita sendiri. Kita basahkan, ditelan kemungkinan ada sekitaran 5 atau sampai 7 kali ya. Nah gitu. Karena nanti kalau sampai banyak-banyak kali nanti terlalu lama jedanya ya. Nah, jadi beberapa tips itu bisa dilakukan dengan cara terus berlatih namun jangan sembarang berlatih. Yakin kamu pasti bisa, ya, yakinlah. Baik, terus dukung channel ini, semoga nanti saya bisa selalu memberikan tips dan motivasi dan cara-caranya ya, agar bisa berbagi ilmu tentang nafas, suara, cengkok dan lain sebagainya itu ya, tentang, agar tidak grogi tampil di depan umum ya. Nah, itu nanti akan saya bahas di channel saya yang ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.